Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina dari AKM 3. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis bencana dari masing-masing video. Video yang pertama yaitu gempa bumi di Jogja tahun 2006. Video yang kedua yaitu ancaman megatrust di Indonesia. Video ketiga sama keempat yaitu ketahanan bencana di Jepang. Selamat menyaksikan. Semoga penjelasan saya dan kata-kata saya mudah dipahami. Nah, di sini kita akan membahas video yang pertama, yaitu gempa Jogja 2006 di Indonesia. Jenis gempanya yaitu gempa bumi tektonik dangkal. Potensi bahayanya pergerakan aktif sesar opak, struktur tanah yang lunak, endapan aluvia di Bantul, serta kualitas bangunan yang belum tahan gempa pada tahun 2006. Penilaian resiko tinggi di sepanjang jalur sesar opak dan daratan rendah Bantul akibat kerapuhan bangunan lama dan rayapan tanah. Dari dampak tersebut, memakan korban jiwa, kerusakan total, robohnya puluhan ribu rumah, perpindahan penduduk, dan kerugian ekonomi yang besar. Video yang kedua yaitu ancaman megatrust di Indonesia, tepatnya pesisir Sumatera, Jawa, Bali. Jenis bencana utama yaitu gempa bumi, megatrust, dan tsunami. Potensi bahayanya zona subsidi lempeng Samudra Hindia di bawah lempeng Eurasia berpotensi menghasilkan gempa sangat besar dan gelombang tsunami. Penilaian resiko sangat tinggi di wilayah pesisir padat penduduk karena ancaman guncangan besar dan waktu evakuasi tsunami yang sangat kurang. Kemudian dari dampak bencana tersebut, potensi kerusakan infrastruktur pesisir skala besar, korban jiwa masif akibat tsunami, dan kelumpuhan ekonomi regional. Selanjutnya video yang ketiga dan keempat yaitu ketahanan bencana di Jepang. Gempa bumi tahan longsor, bencana terkait infrastruktur. Potensi bahayanya yaitu aktivitas seismik tinggi, letak geografis rawan longsor, dan tantangan menjadi ketahanan infrastruktur di tengah bencana. Penilaian resiko tinggi terhadap bencana, namun resiko dampak rendah karena mitigasi yang sangat kuat, bangunan dan infrastruktur canggih. Nah, dampak bencananya yaitu kerusakan total seperti gempa Noto, namun dampak mitigasi oleh ketahanan bangunan sehingga korban jiwa dan kerugian infrastruktur kritis dapat diminimalisir. Kemudian, perbandingan penanganan atau pencegahan Indonesia dan Jepang. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan signifikan dan dalam fokus dan tingkat kematangan mitigasi antara Indonesia dan Jepang. Nah, aspek perbandingannya yaitu fokus utama, infrastruktur, respon balik, dan kerangka mitigasi. Di Indonesia, fokus utamanya penanganan dan pencegahan, peningkatan kesadaran masyarakat pasca bencana, relokasi dan pembangunan Katana dan SPAB. Sedangkan di Jepang, fokus utama penanganan dan pencegahannya mitigasi struktural yang ketat seperti standar bangunan anti-seismik dan isolasi dasar, serta teknologi peringatan dini yang canggih. Infrastruktur pasca gempa di Jogja 2006 mulai dibangun infrastruktur tahan gempa, misalnya jembatan kretek baru, tapi belum merata. Sedangkan di Jepang, infrastruktur wajib menggunakan teknologi anti-seismik, jalan yang dirancang tangguh agar tetap berfungsi atau evakuasi dan logistik meskipun terjadi bencana. Kemudian respon publik pasca bencana di Indonesia menunjukkan semangat gotong royong Jogja bangkit. Tetapi sebelum bencana cenderung reaktif dan rentan panik.
Sedangkan di Jepang, budaya siaga dan proaktif, tingkat pemahaman dan disiplin evakuasi masyarakat yang sangat tinggi, mengurangi kepanikan. Kemudian beralih ke kerangka mitigasi di Indonesia. Membangun ketahanan dari tingkat komunitas, desa atau kelurahan untuk meminimalisir resiko gempa dangkal dan potensi tsunami. Sedangkan di Jepang, kerangka mitigasinya memiliki sistem DRM yang terintegrasi yang mencakup segala aspek mulai dari peringatan dini, ketahanan bangunan, hingga pemulihan cepat. Yaitu kesimpulan dari keempat video mengenai potensi bencana dan ketahanannya. Yang pertama, di Indonesia menghadapi ancaman bencana geologi yang kompleks dan sangat tinggi, baik dari daratan maupun lautan. Dari daratan seperti sesar opak, dan dari sepanjang pesisir yaitu megatrust di Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang kedua, kerentanan di Indonesia masih tinggi yang diperparah oleh kualitas bangunan dan kesiapan masyarakat yang belum merata. Sedangkan di Jepang menjadi tolak ukur ketahanan bencana global melalui mitigasi struktural dan budaya siaga yang superior. Selanjutnya, langkah ke depan bagi Indonesia adalah pergeseran dari respon reaktif pasca bencana menuju mitigasi proaktif dan terintegrasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.